Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Maul. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di bab 3 pada buku Seni Berbicara Kepada Anak. Bab 3 yaitu tentang peralatan untuk menyelesaikan konflik, menghindari pertengkaran di depan rumah, mengganti hukuman dengan solusi yang lebih damai dan efektif. Apa yang Anda lakukan bila ada seorang anak dengan sengaja melakukan sesuatu yang baru saja Anda larang? Ia mencuri permen, menarik ekor anjing, mencubit adik bayi, membalik kotak telur karena ingin melihat selusin kuning telur keluar dari cangkang yang remuk dan mengalir di antara kompor dan meja dapur. Apa yang terjadi saat anak masih melawan setelah Anda mencoba semua peralatan di bab 2? Anak-anak bisa membuat kita kecewa, jengkel, marah, hingga rasanya begitu sulit untuk tidak menghukum. Anda sudah membaca buku ini dan pelajarilah, tapi sekarang Anda ingin melemparnya ke mereka. Tunggu. Kuncilah diri Anda di kamar mandi dan lihatlah bab ini sebelum mencampakkannya dan membiarkan halaman-halamannya berterbangan. Pertimbangkan skenario ini. Anda membawa anak-anak ke taman di sore yang cerah. Sebelum keluar rumah, Anda mengingatkan anak yang berusia 4 tahun bahwa ia harus menggandeng tangan Anda saat di tempat parkir dan tidak bermain terlalu jauh saat di tempat bermain, serta tidak lupa untuk bergantian dengan teman dan bermain dengan baik. Apa yang Anda lakukan bila si kecil memutuskan untuk mengabaikan aturan-aturan itu? Ia menggeliat dan melepaskan pegangan, menyelinap ke tempat parkir dan berlarian di tempat parkir. Kesana kemari di antara mobil-mobil. Ia pernah berlari dengan kereta bayi lalu mendorongnya ke peralatan di arena bermain. Di atas perosotan, dengan tidak sabar ia mendorong adik perempuannya yang baru umur 2 tahun, yang memang perlu waktu lama untuk mengumpulkan keberanian sebelum meluncur. Apakah pantatnya harus dipukul? Apakah ia tidak diperbolehkan untuk beli es krim? Apakah ia harus dikurung di kamarnya sesampai di rumah agar ia bisa merenungkan kenakalannya? Sebagian besar orang dewasa setuju bahwa sesuatu harus dilakukan. Seorang anak tidak boleh dibiarkan untuk membahayakan dirinya dan membuat takut orang-orang di sekitarnya. Orang biasanya berkata, anak-anak butuh konsentrasi. Ada waktu dan tempat yang tepat untuk memberi hukuman, dan inilah saat dan tempat yang tepat itu. Anak ini tidak mengerti, ia perlu diberi pelajaran. Sepertinya ini terdengar masuk akal. Sebelum kita menjalankan tugas untuk membagi-bagi konsekuensi dan hukuman, saya ingin mengambil waktu untuk mendefinisikan istilah-istilah kita. Sebenarnya apa yang kita maksud dengan konsekuensi alami atau logis, dan pelajaran apa yang kita ajarkan kepada mereka saat menghukumnya. Mari kita mulai dengan konsekuensi alami. Kita tidak bisa memberi konsekuensi alami kepada seorang anak. Konsekuensi-konsekuensi alami sejatinya hanya ditemukan di alam. Konsekuensi-konsekuensi itu terjadi tanpa kita harus mengusahakan sesuatu. Jika Anda menarik telinga seekor anjing, Anda akan digigit. Jika Anda mendekatkan tangan ke api, Anda akan terbakar. Jika Anda melangkah melewati tepi sebuah tebing, gravitasi akan menarik Anda ke bawah. Sedangkan untuk konsekuensi logis, kata logis ini mudah diperdebatkan. Jika Anda terus-menerus datang terlambat
ke pelatihan, walau saya telah memperingatkan bahwa saya tidak dapat menerima keterlambatan, menurut saya, melarang Anda masuk ke kelas merupakan konsekuensi logis. Atau mungkin akan lebih logis lagi bila saya meminta Anda untuk tinggal di kelas setelah pelatihan berakhir, dengan jumlah waktu yang sama dengan keterlambatan Anda. Atau mungkin tuntutan logis saya adalah Anda tidak bisa mendapatkan cemilan hari ini. Saya percaya Anda mulai meragukan hal ini, dan memang hal-hal ini bukanlah pengertian yang benar tentang logis atau tidak. Ini hanya pertautan bebas. Ketika kita mencoba memikirkan sesuatu, cara agar si pelaku menderita. Kita berharap agar penderitaan itu memotivasi si pelanggar aturan untuk bersikap lebih baik di masa depan. Masih bersikap jujur, dari cara pandang seorang anak, mendapat konsekuensi dan mendapat hukuman hanyalah dua sebutan berbeda untuk satu hal yang sebetulnya sama. Bahkan jika kita membuatnya terdengar modern dengan menyebutnya konsekuensi alami atau logis, orang tua zaman dulu akan berkata, "Masuk ke kamarmu sekarang, tidak boleh bermain komputer, dipukul pantat sebagai hukuman atas perilakumu." Orang tua modern akan berkata, "Masuk ke kamarmu sekarang, tidak boleh main komputer, dipukul pantatnya." Waduh. Sebagai konsekuensi atas perilakumu, anak itu akan mengalami tekanan emosional atau sakit fisik yang sama. Apapun sebutan atas tindakan yang kita ambil, memang lewat dua cara itu kita bermaksud membuat si anak menderita, atau setidaknya merasa tidak nyaman, supaya ia jera dan tidak mengulang tindakannya tersebut. Demi kepentingan diskusi kita, saya akan memakai istilah hukuman untuk setiap pengalaman yang tak menyenangkan yang ditimbulkan oleh orang dewasa yang berniat mengubah perilaku seseorang anak. Saya bertanya kepada kelompok pelatihan saya, alasan orang menghukum anak-anak mereka. Berikut tanggapannya. Michael, begini, sebagian anak laki-laki itu keras kepala. Dulu juga termasuk agak liar. Saya tidak mendengarkan ibu saya ketika beliau melarang saya untuk melakukan sesuatu dan beliau harus memukul dulu agar saya memerhatikannya. Tony, kita tidak dapat mengorbankan otoritas kita sebagai orang dewasa dan bersikap manis. Saya tidak membela perilaku fisik yang menyakitkan, tetapi kadang-kadang hukuman adalah satu-satunya tindakan yang dapat dimengerti oleh anak. Satu pukulan di pantat boleh diberikan jika itu membuatnya tidak berlari ke jalanan. Saya tidak setuju jika kita harus, pendapatnya Sarah, saya tidak setuju jika kita harus memakai hukuman sebagai peralatan sehari-hari. Namun anak-anak harus tahu bahwa segala sesuatunya ada batasnya, kan? Sebagai seorang guru, saya tidak perlu tahu alasan seorang anak bertingkah, tetapi itu bukan berarti saya bisa membebaskannya saat ia tidak mengikuti aturan. Kami tidak akan pernah memukul anak di sekolah, tetapi mereka bisa saja kehilangan hak istimewanya atau diminta ke sudut untuk merenung. Alasan Maria. Kadang seorang anak melakukan sesuatu yang berbahaya atau menyakitkan, namun ia tampak tidak peduli akan hal itu. Jika kita membiarkannya, konsekuensi ia akan merasakan sakitnya hingga tidak akan melakukannya lagi. Mungkin ia belum cukup umur untuk memahami alasan di balik konsekuensi itu. Mereka perlu tahu bahwa mereka tidak bisa bebas begitu saja ketika berbuat semuanya. Sekarang saya mau mendengar sisi lain dari cerita tadi, ujar saya kepada kelompok saya. Apakah Anda ingat saat masih kecil Anda dihukum? Apakah hal itu menginspirasi Anda untuk mengubah perilaku Anda yang buruk? Sebuah senyum lebar mengembang di wajah Michael. Jelas ia punya beberapa pengalaman menyenangkan dari kemalangannya di masa lalu. Oh tidak, masih jauh lebih baik terkena masalah daripada harus menanggung hukuman yang tidak enak.
Saya memang pantas dipukul di pantat. Saat itu ibu saya tidak memukul dengan keras. Tony tampak berusaha menyembunyikan seringainya. Saya ingat pernah dihukum karena berbohong menginap di rumah teman. Dari situ saya belajar untuk berbohong dengan lebih baik pada kesempatan berikutnya. Saya cukup licik waktu itu. Saat saya bertambah besar, saya pun biasa melompat keluar dari jendela. Saya tidak ingat kapan saya dihukum saat masih kecil, kata Sarah. Sepertinya dulu saya adalah anak perempuan yang manis, yang selalu ingin menyenangkan semua orang. Namun, saya perlu memberitahu Anda bahwa beberapa anak di kelas prasekolah kami yang sering mendapat time out dan kehilangan hak istimewa adalah anak yang itu-itu saja dari minggu ke minggu. Harus saya akui, hal ini tidak mengubah sikap mereka. Suatu kali saya dan adik saya yang kecil mengutil permen, kata Maria. Ibu saya menemukan permen itu dan menghukum saya, tapi beliau tidak menghukum adik saya karena ia masih kecil. Itu membuat saya tidak bisa menghadiri ulang tahun sahabat saya. Saya ingat betapa marahnya saya atas ketidakadilan itu. Sepertinya saya memang tidak pernah mengutil lagi sejak itu. Jadi, Anda boleh berkata bahwa hukuman ini berhasil. Namun, saya marah pada adik saya untuk jangka waktu yang lama. Saya pun jadi ingin balas dendam. Saya akan menggodanya supaya ia mau memukul saya. Dengan begitu, dia harus berurusan dengan ibu saya. Ana tampak tertekan. Saya tidak suka mengatakannya, tapi hukuman memang mengubah saya. Ayah memukul pantat saya dengan keras menggunakan ikat pinggang. Kadang ibu menyuruh saya berlutut di atas beras tanpa pelindung perut. Rasanya sakit dan memalukan. Dan itu membuat saya berhenti melakukan sesuatu yang akan membuat saya terkena masalah. Saya pun menjadi anak yang malang dan ketakutan. Saya tidak mau anak-anak saya merasa seperti itu. Pengalaman ini mengilustrasikan beberapa masalah yang diselesaikan dengan hukuman. Hukuman memang mendatangkan hasil yang segera bisa dilihat, tetapi ada banyak kekurangannya. Yang pertama adalah saat Anda bertekad menggunakan hukuman untuk menyelesaikan konflik, lantas ternyata itu tidak berhasil, Anda ada di posisi berbahaya. Anda bisa saja mencari hukuman yang lebih berat lagi. Hukuman tidak menjadi solusi atas masalah yang mendasar. Seorang anak di prasekolah yang tidak bisa bersosialisasi dengan anak lain mungkin akan dihukum, misalnya karena mendorong atau menggigit. Namun, itu sama sekali tidak menolongnya untuk bisa memiliki kecakapan sosial yang ia perlukan agar bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, bila seorang anak yang berkemauan keras dihukum, ia akan menjadi lebih berani untuk menentang otoritas. Berbagai studi menemukan bahwa anak-anak yang dihukum akan cenderung untuk bertingkah tidak baik di masa depan. Sebenarnya, hukuman justru meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku yang tidak diinginkan. Yang keempat, hukuman justru akan mengalihkan perhatian anak dari pelajaran penting yang ia perlukan. Anak tidak terpikir untuk memperbaiki kesalahan dan menyelesaikan masalah. Hukuman justru mendorongnya untuk berpikir egois. Program TV apa yang tidak boleh ia tonton? Cemilan apa yang tidak bisa ia dapatkan? Ia tidak menjadi menyesal, malah cenderung menjadi sangat marah. Selanjutnya, meski hukuman tidak mampu menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan, kemenangan yang didapat harus dibayar dengan mahal. Seorang anak yang biasa dihukum dengan kasar akan mengalami masalah lain. Ia bisa saja menjadi takut dan rendah diri, atau sebaliknya menjadi anak yang mudah menyakiti anak lain. Akhirnya, hukuman yang kita terapkan kepada anak-anak akan menjadi pola dan contoh bagi mereka yang menyelesaikan konflik hidup.
Kita harus menanyai diri sendiri dulu apakah kita akan menggunakan metode ini saat mereka terlibat konflik dengan teman sebaya atau saudara kandung. Poin terakhir ini nyata dalam diri saya saat Dan, anak saya, ketika berumur 4 tahun, terus menyodok kepala adik laki-lakinya meski saya sudah menjelaskan bahwa tidak enak saat seseorang diperlakukan seperti itu. Saya tidak mau mengerti akan perasaan senangnya saat melakukan hal itu. Akhirnya kesabaran saya mulai habis dan berteriak, "Dan, kamu tidak bisa mengerti mama. Mama kasih tahu rasanya diperlakukan begitu." Karena sangat jengkel, saya pun menyodok kepalanya dengan keras. "Kamu suka itu?" Ia menjerit, "Tidak. Kalau begitu jangan lakukan ke adikmu." Pesan inti sudah disampaikan. Keesokan harinya saya mendengar suara yang kecil sedang berbicara lembut kepada adiknya di ruang keluarga. "Sam, aku harus menunjukkan ini ke kamu seperti apa rasanya." Lalu Sam menjerit kencang. Oke, sudah terjadi kesalahpahaman. Cukup mengagetkan melihat anak-anak ingin meniru kita, serta bagaimana mereka begitu fokus pada keseluruhan strategi kita. Perkataan ini sungguh nyata. Walau sudah begitu lama, anak-anak akan melakukan apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan. Pertanyaan kuncinya adalah seperti apa kita ingin anak-anak menyelesaikan konflik? Apakah kita ingin mereka berpikir perbuatan yang seharusnya dilakukan terhadap orang lain untuk mengambil sesuatu dari orang lain atau menyakiti orang lain? Atau apakah kita ingin mereka berpikir perbuatan yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah ini? Terdengar agak idealis ya. Bagaimana dengan anak laki-laki yang mendorong adik perempuannya yang masih kecil di tempat bermain? Saat berhadapan dengan anak yang tak dapat dikendalikan, apa yang bisa dilakukan dengan segala filosofi tersebut? Kita perlu peralatan-peralatan praktis untuk mempraktikkan filosofi ini ke dalam tindakan. Beginilah penampakannya bila kita menerapkan peralatan-peralatan kita pada si perusuh kecil yang mendorong adik perempuannya di atas prosotan. Cukup sekian bab 3 part pertama. Kita lanjut ke bab 3 part kedua tentang peralatan-peralatan yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lifelong learning.